sedemikian rupa tadi itu tidak banyak dan mungkin tidak bisa terbaca dalam literatur sejarah yang dipelajari di sekolah-sekolah pada saat kita sekolah, entah di SMA atau di SMP atau di sanawiyah sekalipun. Berikutnya kita juga akan bersama-sama mendengar presentasi dari Romo Kiai Haji Ubaidullah Sodaqoh, masih dalam topik yang sama, mungkin dalam perspektif yang berbeda. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awdaha lana subulal hidayah wa azala an basairina ghysyawatal ghayah wa ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahman Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para romo kiai, ibu-ibu nyanyi, pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus muslimat. Barangkali apa yang telah dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan para pini sepuh dan para kiai-kiai itu tidak akan terjadi kalau tidak didasari dengan pemahaman keagamaan yang matang. Jadi jangan sampai kita memisahkan antara khidmah kepada bangsa ini dengan khidmah yang kita atas namakan agama. Sebab molo bukono itu demikian, para romo kiai. Pertama, sabda Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum qabaila syu'uban wa qabaila lita'arafu wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kamu laki-laki dan wanita. Kemudian saya jadikan kamu juga berkabilah-kabilah dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Artinya apa? Artinya kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia ini terutama harus diawali dengan kesadaran adanya perbedaan-perbedaan yang menjadi realita di Indonesia ini. Perbedaan kabilah, perbedaan bahasa, dan perbedaan yang lain. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, dan lain sebagainya. Itu sebagai kesadaran dasar. Tidak mungkin secara khilqah bahwa manusia itu sama, tidak mungkin. Tentunya kalau di situ ada qabail, qabail itu dengan segala adat istiadatnya, dengan segala kebudayaannya. Qabail, qabilah itu punya adat istiadat dan kebudayaan masing-masing. Demikian ini
bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk lita'arafu, bukan litaharabu, bukan lita'adu, bukan, tapi lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, dalam arti saling menghormati, dalam arti juga saling memahami. Itu dasar utama bahwa kebinekaan itu adalah suatu keniscayaan. Tapi keniscayaan itu harus, keperbedaan yang merupakan keniscayaan itu harus dibingkai dalam suatu kepemimpinan, tidak dibiarkan liar demikian saja. Kalau tidak ada kepemimpinan, maka potensi saling bertabrakan, potensi saling menyerang itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, di dalam doktrin aswaja, apakah itu syar'i, apakah itu akli, masih dalam perdebatan. Itu adalah wa wajibun nasbul imamil adil. Wajib bagi kita untuk membentuk suatu kepemimpinan atau suatu keteraturan yang dipimpin oleh seorang imam yang adil. Oleh karena itu terbentuklah sebuah negara. Jadi akidah kita ya, tidak wajibun nasbul imamil adil itu adalah termasuk prinsip-prinsip yang dianut oleh madhab ahlus sunnah wal jamaah. Nah, di sini peran ulama gimana? Wa wajibun nasbul imamil adil. Di dalam qaidul fiqhiyah dikatakan idza ta'assarat tauliyatul imami fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ketika sulit membentuk suatu kepemimpinan, pemerintahan, maka segala urusan itu dikembalikan kepada ulama. Kalau dulu pemerintahan kita belum bisa menjangkau sampai desa, dokter belum bisa menjangkau sampai desa, ahli pertanian belum bisa menjangkau sampai desa, maka di sini ulama dalam tanda kutip Pak Kiai juga berperan sebagai dokter dengan air coba jagonya, juga berperan sebagai ahli pertanian dengan hitungan jowonya, dan bahkan juga berperan sebagai Pak Naib yang menjodohkan antara satu dan satu. Ini memang fal umuru mauqulatun ilal ulama. Ulama ini tanggung jawabnya paling besar sekali. Maka saya bingung kalau ada orang cita-cita jadi kiai itu keliru. Kalau cita-cita jadi kiai kosong banget. Fal umuru mauqulatun ilal ulama. Demikian pula ketika pemerintah tidak bisa menjangkau sisi-sisi yang semestinya itu adalah tugas pemerintah, maka di sini yang harus menjabr, menambah, menggantikan itu ya ulama. Sebab andai kata tidak ada pemerintahan, maka tanggung jawab supaya umat ini tidak fawdha terdapat pada ulama. Lebih-lebih kalau ada pemerintahan tapi tugas-tugas yang pokok itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, maka fal umuru ya mauqulatun ilal ulama,
lagi. Ini tugas NU itu sebetulnya sangat berat sekali di sini. Fakir miskin yang terlantar dipelihara oleh negara, ternyata negara tidak mampu, maka mau kulatun ilal ulama, kiai-kiai dan kiai-kiai tidak goblok. Kalau saya di Semarang untuk menanggung orang se-Semarang mumet dhewe aku. Sak desa aku kan nanggung fakir miskin anak yatim mumet dhewe aku. Saiki wae dijadikan Jamiyah Nahdlatul Ulama, disonggo bareng dengan kepemimpinan para ulama itu. Jadi Mbah Ki Hasyim Asy'ari kan tanggung jawab se-Indonesia. Yo keterbatasan kemanusiaan. Pak Kiai Mujtahidi kan tanggung jawab Banjarnegara yang tidak kuat. Oleh karena itulah para ulama-ulama mendirikan Jamiyah Nahdlatul Ulama supaya bareng-bareng ya ora ulama ya ora sapa-sapa, tapi di atas kepemimpinan para ulama. Yang kesehatan LKKNU, pertanian tidak diurus oleh pemerintah ada LPNU, LPPNU, perekonomian tidak diurus oleh pemerintah ada LPNU dan lain sebagainya. Ini semestinya tugas para kiai, atau dalam lingkup besarnya adalah Jamiyah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu kita menyaksikan organ-organ lembaga Banom-Banom Nahdlatul Ulama itu sangat lengkap sekali, kayak negara. Ada Banser, Tentara Nasional Indonesia. Nah, umpamanya demikian. Ada Muslimat, ini adalah Menteri Urusan Wanita, gitu. Ada Mabarat, ini Kementerian Kesehatan. Ada Ma'arif, ini Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga saumpomo ceos negara ini sing sejak untuk mempertahankan kebangsaan ini, negara ini ya tidak lain adalah Jamiyah Nahdlatul Ulama. Tapi nak NU ini layah ya walayah mutu ya lama ya. Nah, pada niku jadi abad banget nih. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita harus syariat? Syariat atau tidak itu semestinya debatable. Bung Karno mengatakan kalau kita ingin diwarnai dengan syariat Islam, maka ya nanti orang-orang Islam ini memilih anggota parlemen dari orang-orang Muslim sehingga bisa mewarnai undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang ini ada 59 undang-undang yang akan dibahas pada tahun 2016. Salah satu undang-undang itu adalah revisi undang-undang perkawinan. Ya gitu. Ada 59 undang-undang yang krusial, diantaranya adalah undang-undang perkawinan, undang-undang pelaksanaan haji yang langsung menyangkut masalah ibadah. Nah, undang-undang perkawinan ini kalau tidak dikawal oleh orang-orang Ahlus Sunnah, tapi dikawal oleh orang-orang yang sekuler, maka nanti aturan-aturan perkawinan pun akan menjadi sekuler. Maka ini harus dikawal. Katanya kita punya DPR, katanya. Tapi selama ini PWNU wilayah tidak pernah disewani oleh anggota DPR. Ini Pak NU ada undang-undang tentang perkawinan, karena ini langsung berada pada pusaran
urusan agama, maka saya minta saran bagaimana yang tidak sesuai dengan syariat. Pernah dengan suara Mas Abu, jadi awal itu di DPR untuk isi Mas Taufik. Mas Taufik gua undangin atau gue dengan rela ya. Nah, ini apa yang ada di situ? Sampai undang-undang pengkebudayaan pedofilian. Teman-teman sudah saya suruh untuk mencari ke sana kemari, itu juga tidak ada yang memberi, tidak mau tahu. Ini wakil ini piye gitu kayak ini. Padahal wakil-wakil kita itu harus konsultasi tentang kita, terutama masalah-masalah yang krusial. Ya ini tidak ada. Oleh karena itu mogok undang mawon DPR, perdane undang mawon piye ono perda minuman keras dan lain sebagainya. Otomatis mboten jenengan labeli syariat Islam niku lho pun radhiyah tambah radhiyah. Ora usah label-label. Dilabel-labeli malah isine mangke tukaran terus label nak cara Pak Ki Hasyim, Romo Ki Hasyim label onto isine babi. Nah, isine babi. Enggak usah label-label. Tukaran mangke malah tidak substantif. Inilah yang ditempuh oleh para ulama kita. Terus negara kita apa Pak? Negara kafir, negara muslim, negara kewajiban kita itu tidak mendirikan negara muslim, tidak mendirikan negara syariah, tapi nasbul imamin adil, mengangkat imam yang adil. Terus bentuknya apa Pak? Bentuknya terserah. Yang penting yang namanya negara, bangsa, pemimpin negara itu mempunyai dua tugas, yaitu ri'ayatuddin wa siyasatuddin. Bisa njogo agama lan bisa mensiasati, mengolah dunia ini untuk kemakmuran sebesar-besarnya. Itu tugas khalifah khilafah. Agama di Indonesia sudah dijaga belum oleh pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah ya, sudah ada undang-undangnya dan lain sebagainya. Ada Kementerian Agama. Berarti sudah ri'ayatuddin. Sudah siyasatuddinnya tidak? Ya sudah, dunia ini sudah diatur, jalan diatur, produksi diatur dan lain sebagainya. Berarti sudah siyasatuddin. Jadi sangka definisi niku khilafah iku tugase napa? Khilafah iku tugase nggih ri'ayatuddin wa siyasatuddin. Bentuk negara kita niku sampun khilafah. Secara definisi kita sudah khilafah. Kok ana wong arep mendirikan khilafah lagi? Berarti mendirikan khilafah di atas khilafah alias bukhat. Ini bukhat. Jadi kalau definisi sudah khilafah, khilafahnya fungsinya kanthi apa? Ri'ayatuddin wa siyasatuddin. Untuk kitab-kitab ngoten sedanten. Ini khilafah. Jadi kita sudah Islam, kita sudah Islam. Sugeng rawuh Rama Kyai Haji Miftahul Akhyar minangka Rais Munaqasyah pengurus besar Nahdlatul Ulama.
rawuh kula aturaken dhateng Romo Ki Miftahul Akhyar, Wakil Rais Surya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama Indonesia. Sebab sekarang ada Nahdlatul Ulama Afghanistan, Nahdlatul Ulama Indonesia. Sampun mekaten jelas semuanya sudah clear dari dasar-dasar keagamaan sudah clear. Jadi panjenengan tidak hidup di negeri tauhid mboten, di negeri Fir'aun mboten, di negeri kafir mboten, tapi semuanya sudah on track. Nah, yang masih kita perjuangkan adalah keistiqomahan kita masing-masing melaksanakan tugas. Demikian pula konsistensi dari pemimpin-pemimpin yang telah kita jumlahkan menjadi bupati, menjadi gubernur, dan menjadi presiden serta kepemimpinan lain. Saya kira tidak bijaksana apabila ini kami teruskan, sebab sudah ada ngomong ini dari kami. Wallahu yuzakki amalana wa ya'rudhan su'iwa yudilana Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para